Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan wawasan psikologi industri dan organisasi. Karena ini adalah pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas ketika mempelajari mengenai psikologi industri dan organisasi. Jadi gambaran seperti apa sih? Apa itu psikologi industri dan organisasi itu? Baik, untuk sebagai pengantar untuk pengertian daripada psikologi industri dan organisasi, kita bisa melihat kalau secara bahasa, psikologi itu berasal dari kata istilah Yunani, yaitu logos, artinya ilmu. Psiko, jiwa, berarti ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia. Nah, kalau definisi sebagai ilmu, ilmu yang mempelajari tentang perilaku daripada manusia, begitu. Nah, begitu nggih. Jadi ini adalah psikologi industri dan organisasi kalau secara bahasa ilmu yang mempelajari kejiwaan. Kalau sebagai ilmu ya ilmu yang mempelajari perilakunya manusia, begitu nggih. Nah, kemudian psikologi industri dan organisasi itu dibangun dari apa sih? Nah, yang pertama adalah dibangun dari psikologi eksperimen. Artinya seperti apa? Jadi, awalnya untuk mempelajari, untuk memahami perilaku manusia itu dilakukan perilaku manusia dalam suatu pekerjaan itu adalah dilakukan di dalam suatu ruang tertutup seperti laboratorium begitu artinya ruangan itu disetting sama persis seperti tempat kerja di mana karyawan bekerja. Kemudian karyawan disuruh bekerja di tempat yang sudah kita setting tadi seperti layaknya tempat kerjanya. Nah, baru mereka diamati seperti apa mereka berperilakunya itu seperti apa. Nah, ternyata awalnya demikian untuk mempelajari psikologi seseorang. Nah, ternyata hal itu tidak berdampak baik. Karena apa? Perilaku seperti yang kita ketahui ya, orang kalau misalnya dilihat atau diperhatikan, maka orang itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak alamiah begitu, jadi dibuat-buat. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Dampaknya hasil yang dicapai itu data yang didapatkan itu fiktif atau data yang didapatkan tidak mencerminkan kondisi real di sana. Nah, dan sehingga psikologi di eksperimen yang dilakukan di sebuah ruangan tertentu seperti itu di laboratorium begitu itu banyak ditinggalkan dan beralih ke psikologi di lapangan. Jadi seorang psikolog itu biasanya atau orang yang mau memahami tentang seperti apa karyawan berperilaku di dalam organisasi itu mereka langsung datang ke organisasinya untuk langsung mengamati langsung di lapangan. Nah, itu hasilnya lebih bisa mempresentasikan yang sebenarnya, menggambarkan yang sebenarnya. Baik, kemudian yang kedua, psikologi industri dan organisasi itu dibangun dari psikologi umum. Artinya apa? Psikologi yang berlaku secara umum. Seperti apa itu prinsip-prinsip yang berlaku secara umum atau nilai yang berlaku secara umum. Contohnya adalah hukum kedekatan. Contoh hukum kedekatan seperti apa? Seperti ini. Nah, ketika hal ini kan berdekatan antara ini orang melihatnya itu sekilas itu adalah hal yang sama. Mereka adalah sesuatu hal yang sama gitu. Jadi secara sekilas ini adalah dianggap sebagai sama. Nah, jadi hal inilah yang disebut sebagai hukum kedekatan. Padahal kalau kita lihat ini tulisannya berbeda ini. Tulisannya ini berbeda. Ya, jadi hal yang berbeda ini. Nah, jadi hal yang berdekatan itu dianggap manusia itu sebagai sama. Ini padahal hal yang berbeda karena memang mirip. Nah, itulah manusia. Nah, itu adalah prinsip yang berlaku secara umum.
atau nilai yang berlaku secara umum. Kemudian hukum kelengkapan gambar. Mungkin Anda ketika saya kasih tanda-tanda titik di bawahnya nanti, Anda pasti menganggap ini adalah sebuah kotak. Karena apa? Itulah manusia. Manusia cenderung untuk berupaya untuk membuat sebuah gambar itu bermakna, melengkapi sebuah gambar agar bermakna. Nah, itu adalah hukum yang berlaku secara umum. Itu adalah contohnya. Artinya apa? Jadi, psikologi industri dan organisasi itu dibangun atas dasar dari kita melihat di lapangan, psikologi laboratorium atau psikologi lapangan, kemudian hukum psikologi yang diterima secara umum, gitu ya. Kalau ini adalah sesuatu hal yang sama, kalau ini orang itu cenderung untuk kalau misalnya melihat ini adalah akan berusaha untuk memaknainya. Nah, seperti itu kan hal yang prinsip yang berlaku secara umum. Nah, itu juga akan digunakan di dalam psikologi industri dan organisasi. Kemudian, psikologi diferensial. Artinya apa? Jadi, psikologi diferensial atau psikologi khusus atau psikometri. Artinya apa? Dia itu mengukur gejala psikis seseorang tapi melalui sebuah alat ukur tes tertentu. Contohnya apa? Misalkan Anda ketika skripsi, nah, itu Anda akan membuat sebuah alat ukur tertentu untuk mengukur berupa kuesioner, untuk mengukur motivasi seseorang, untuk mengukur kepuasan seseorang, untuk mengukur stres kerja seseorang. Nah, itu adalah sebagai psikologi diferensial. Nah, gabungan ketiga psikologi inilah yang membentuk psikologi industri dan organisasi. Jadi, psikologi industri dan organisasi juga memperhatikan tentang psikologi eksperimen, psikologi di lapangan, psikologi umum yang berlaku secara umum, dan psikologi yang berdasarkan alat ukur tes tertentu. Nah, itu. Okay. Kemudian, pengertian psikologi industri dan organisasi jadinya seperti apa? Psikologi industri dan organisasi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara individu maupun secara kelompok dengan maksud agar temuannya dapat diterapkan dalam industri dan organisasi untuk kemanfaatan manusia. Artinya apa sih? Jadi intinya mereka mempelajari tentang perilaku manusia. Perilaku manusia yang seperti apa? Ya orang sebagai tenaga kerja maupun sebagai sebuah konsumen. Dampaknya apa? Untuk membuat problem solving atau penanganan sebuah masalah untuk bisa diterapkan dalam organisasi sebagai untuk pemecahan masalah ketika masalah itu ada di dalam organisasi. Nah, dan dengan mengkaitkan dengan ilmu psikologi. Nah, tadi kan perilaku manusia, ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Perilaku itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Lah, perilaku yang tampak itu adalah perilaku yang dapat kita amati. Contohnya apa? Anda berjalan. Semua orang tahu kalau Samen ini dia adalah berjalan. Dia lagi berjalan, semua orang tahu, bisa melihatnya. Dia lagi bicara, dia bisa mendengar, dan itu. Anda bisa tahu kalau orang itu lagi bicara. Samen juga bisa tahu kalau seseorang itu lagi menulis. Itu adalah perilaku yang tampak. Samen bisa lihat langsung. Terus selain perilaku yang tampak, ada juga perilaku yang tidak tampak. Lah, perilaku yang tidak tampak berarti tidak bisa diamati kan. Dengan mata telanjang kita nggak tahu. Contohnya apa? Perasaan orang itu kayak apa ya? Pikiran orang itu berpikir apa ya? Berpikir apa enggak ya? Termotivasi apa enggak ya dia misalkan. Dia puas apa enggak ya? Anda nggak tahu dengan melihat dengan itu langsung. Oh, nggak ada tulisan di dahinya saya puas, nggak ada. Yang bisa Anda baca, yang bisa Anda lihat secara langsung tidak. Terus bagaimana cara untuk mengamati perilaku yang tidak tampak? Nah, dengan mengamati perilaku yang terbuka. Apa itu perilaku yang terbuka? Perilaku yang muncul dari perilaku awal. Jadi perilaku itu muncul, misalkan perasaan orang itu lagi, misalnya dia nggak senang, lagi marah, maka Anda bisa melihat orang itu mukanya mengkerut, mencurang begitu, matanya melotot, merah, membara seperti itu. Nah, itu adalah perilaku yang menunjukkan kalau dia marah gitu. Mimik mukanya, kemudian dia juga misalnya
dia tiba-tiba nendang sesuatu, memukul sesuatu. Nah, itu kan perilakunya. Nah, itu Anda bisa tahu kalau dia itu marah dengan melihat apa? Efek dampak dari perilaku yang terbuka dari mana? Dari perasaan dia, sehingga perasaan dia nggak senang itu diaplikasikan melalui apa? Dia nendang bola, dia marah, mukanya mureng dan sebagainya. Nah, itu. Begitu juga dengan berpikir. Orang berpikir atau enggak, Anda bisa tahu dari mana? Ya dari hal yang timbul ketika dia memikirkan sesuatu. Mungkin dia lagi matanya menghimpit, kemudian tangannya berada di atas dahi, sambil melamun ke atas. Nah, seperti itu, misalkan sambil melihat ke atas, begitu, bukan melamun gitu, tapi melihat ke atas. Nah, itu Anda bisa tahu kalau oh dia lagi mikir begitu. Anda juga tahu kalau dia itu lagi termotivasi melalui apa? Oh, dia itu bisa dari datang tepat waktu, kemudian ngerjain tugasnya juga tepat waktu, bagus juga hasilnya, seperti itu. Itu adalah cara untuk melihat perilaku yang tidak tampak. Oke. Lanjut, psikologi. Jadi kalau diartikan tadi psikologi industri dan organisasi itu apa? Ilmu, sebuah ilmu kan. Nah, ilmu apa? Ini mempelajari perilakunya manusia. Nah, perilaku manusianya sebagai tenaga kerja, sebagai konsumen, dan baik perorangan maupun kelompok sebagai tenaga kerja, atau sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja seperti apa gambarannya? Oh, saya bisa tahu, saya ingin tahu sih seperti apa sih orang yang mengetahui pekerjaan itu. Paham apa yang dikerjakan, paham tanggung jawabnya. Oh, dia itu tenaga kerja, saya itu kira-kira bersedia nggak sih melakukan kerjaan itu? Puas nggak sih? Nah, itu yang ingin kita ketahui. Termotivasi nggak sih? Nah, kemudian kalau ilmu mempelajari perilaku manusia sebagai konsumen, itu contohnya misalnya pengambilan keputusan pembeliannya bagaimana ya? Apa yang dipertimbangkan ketika dia membeli ya? Kira-kira dia itu puas nggak dengan produk kita ya? Kira-kira dia itu ngerti nggak sih dengan manfaat produk kita? Atau kira-kira dia merasa produk kita bermanfaat apa enggak? Nah, itu adalah hal-hal yang ingin kita ketahui tentang perilaku manusia sebagai konsumen dalam ilmu psikologi, melalui ilmu psikologi. Namun, karena ini adalah sebagai konsumen, kalau Anda lihat ini adalah ranahnya pemasaran. Mungkin Anda akan dibahas di perilaku konsumen. Nah, begitu. Bagaimana keputusan pembelian itu dibuat oleh konsumen? Apa yang dipertimbangkan dalam memutuskan sesuatu? Nah, itu adalah akan dibahas di dalam perilaku konsumen. Namun untuk SDM kita bahas sebagai tenaga kerja. Baik, nah ini ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai tenaga kerja maupun sebagai konsumen, baik individu maupun kelompok, yang diterapkan di dalam organisasi atau individu sebagai dasar penanganan masalah. Artinya kalau ada masalah, lah ilmu yang dari berdasarkan psikologi, pendekatan psikologi itulah bisa digunakan sebagai pemecahan masalah melalui pendekatan psikologi. Nah, begitu, nggih. Jadi ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai tenaga kerja atau sebagai konsumen secara perorangan atau kelompok yang diterapkan dalam organisasi atau industri sebagai dasar penanganan masalah industri dan organisasi melalui pendekatan psikologi. Nah, terus wawasan psikologi industri dan organisasi. Anda tahu kan input, proses, output, ya kan? Input, proses, output, gitu kan? Nah, input di situ apa sih? Input itu ya, biasanya Anda mendengar bahan mentah, atau bisa bahan mentah, pengolahan, bahan jadi. Bahan mentah, setengah jadi, bahan jadi. Ada juga seperti itu kan, sampean mengetahuinya. Nah ini, masukan atau input atau bahan mentah, apa sih itu? Biasanya Anda 5M, money, metode, material, manusia. Nah, seperti itu. Itu adalah input atau masukan, bahan mentahnya. Nah, di sini adalah
informasi, peralatan, mesin, dana, uang, manusia. Nah, ini manusia. Kita kan memahami perilaku manusia. Lah, manusia di sini, di dalam proses input berarti apa? Mencari manusia. Berarti proses seleksi. Diseleksi yang mana yang tepat. Nah, kemudian setelah diseleksi mendapatkan tenaga kerja yang sesuai, maka ditempatkan penempatan tenaga kerja melalui proses ini, di mana tenaga kerja ditempatkan di tempat yang tepat. Kemudian yang kedua, pengolahan. Manusia tadi kan bahan mentah, informasi, peralatan, mesin, dana manusia, semuanya diolah menjadi satu. Nah, semuanya diolah menjadi satu. Dalam proses pengolahan ini, maka manusia itu kan dalam melakukan proses produksi atau digunakan atau ketika digunakan di dalam perusahaan, maka perlu apa sih? Perlu pelatihan, perlu pengembangan, ya kan? Ketika manusia itu digunakan saja, hanya bekerja saja tanpa dilatih, usang, tanpa dikembangkan, usang, tergerus oleh perkembangan teknologi, perkembangan zaman, misalkan. Jadi perlu adanya pelatihan dan pengembangan. Kondisi kerjanya bagaimana? Support nggak? Kepemimpinannya dan kepemimpinan dalam perusahaan diperlukan. Organisasi dan kelompok kerjanya sebagaimana di sana. Kemudian pengembangan dan budaya organisasi juga dipertimbangkan. Jadi di dalam proses pengolahan atau di dalam proses produksinya, manusia juga perlu dilatih. Manusia perlu diberikan kondisi kerja yang nyaman. Manusia juga perlu diberikan kepemimpinan. Manusia juga perlu diberikan seperti apa sih kelompok-kelompok di dalam organisasi itu. Manusia juga perlu diberikan budaya organisasi yang memperkuat kinerjanya. Nah, seperti itu. Itu adalah di dalam prosesnya. Kemudian yang tadi saya bilang input, proses, output atau keluaran. Nah, itu produknya, bahan jadinya. Apa? Bisa barang, bisa jasa, bisa kondisi peralatannya, barangnya jadinya awalnya bahan mentah, sekarang jadi bahan jadi gitu ya. Awalnya kayu, sekarang jadi kursi, seperti itu ya. Kondisi peralatan mesin misalnya, awalnya mesinnya baru, sekarang mesinnya soak, mesinnya mungkin berbunyi ngik, misalkan seperti itu. Jadi kondisi peralatan mesin ketika sudah output, ketika barang itu sudah dipakai. Nah, ketika setelah proses produksi. Begitu juga manusia. Lah manusia itu awalnya kan diseleksi, dipakai, dilakukan pelatihan dan sebagainya, suruh bekerja dan sebagainya. Outputnya seperti apa kalau manusia? Nah, kinerjanya, motivasinya bagaimana? Oh, ternyata setelah mereka itu bekerja, mukanya lecet semua. Artinya apa? Oh, stres berarti dia. Awalnya datang ke tempat kerja berseri-seri, keluarnya puyeng, stres. Nah, misalnya lecet semuanya, mureng kayak gitu. Berarti dia nggak puas di dalam pekerjaannya. Nah, berarti kepuasan kerjanya bagaimana? Stres enggak? Selamat enggak dia setelah proses produksi itu? Nah, setelah bekerja di situ malah selamat atau malah penyakitan, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kinerjanya? Nah, itu adalah keluaran yang akan kita bahas di dalam materi ini. Nah, kemudian masukkan ke sistem lain. Artinya apa? Kalau sudah barang jadi, maka diberikan ke masyarakat atau sistem lain. Maksudnya bukan di dalam organisasi, tapi di luar organisasi, yaitu masyarakat. Apa? Berupa produk, barang, dan jasa. Apa itu? Kalau dalam manusia, perilakunya dia sebagai konsumen. Kok bisa? Bisa jadi karyawan yang tadi itu, karyawan yang kita seleksi itu, yang kita pakai, kemudian kita setelah yang juga kita gunakan untuk membuat sebuah bahan jadi, perilaku dia juga bisa membuat berperilaku konsumen. Artinya apa? Dia juga beli barang produk yang kita buat. Jadi contohnya misalkan kita memproduksi Pepsodent misalkan. Boleh jadi karyawan kita di rumahnya itu juga memakai pasta gigi Pepsodent. Nah, berarti dia juga sebagai konsumen dari produk kita. Nah, begitu, nggih.
Baik, kaitan psikologi industri dan organisasi dengan ilmu lain. Kita bahas dulu kaitannya dengan psikologi industri dan organisasi dengan perilaku organisasi. Apa sih kaitannya? Nah, kemarin sampai sudah didapatkan perilaku organisasi. Kalau psikologi industri dan organisasi itu memiliki tujuan khusus untuk seleksi, pelatihan, dan penempatan serta pengembangan organisasi, pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Kemudian interaksinya dengan baik ini dulu. Interaksinya dengan lingkungan sosial. Nah, interaksinya antar anggota kelompok, pimpinan, bawahan, antar organisasi dan dirinya sendiri. Jadi saya berinteraksi dengan pimpinan saya dengan saya, organisasi dengan saya dengan organisasi seperti itu. Ke saya dengan kelompok kerja, kelompok saya dengan kelompok yang lain. Nah, seperti itu. Itu juga dibahas. Nah, kemudian yang selanjutnya, psikologi industri dan organisasi juga membahas mengenai interaksinya dengan lingkungan fisik, peralatannya, mesinnya, ruang kerjanya. Jadi ketika kita dalam psikologi industri dan organisasi juga dibahas tentang apakah peralatan ini support, apakah peralatan ini menunjang ke arah kinerja perusahaan, kinerja karyawan kita, apakah lingkungan ini misalnya warna cat dindingnya itu support dengan kondisi kerjanya, support dengan bisa memotivasi karyawan atau bagaimana. Nah, itu. Ruang kerjanya nyaman apa enggak, kemudian layout-nya bagaimana. Nah, ini adalah dibahas di dalam psikologi industri dan organisasi. Berarti apa bedanya dengan perilaku organisasi? Kalau perilaku organisasi hanya fokus pada poin ketiga, yaitu apa? Interaksi dengan lingkungan sosial saja. Nggak ada tentang bagaimana dengan peralatannya bagaimana, enggak. Dia nggak membahas tentang lingkungan fisik di dalam perilaku organisasi. Hanya tentang saya berinteraksi dengan atasan, saya berinteraksi dengan organisasi, saya berinteraksi dengan kelompok saya dengan kelompok orang lain. Nah, seperti itu. Itu adalah kancah kajian psikologi organisasi bedanya dengan perilaku organisasi. Kemudian, perbedaan psikologi industri dan organisasi dengan ilmu lain. Kalau psikologi memang mempelajari tingkah laku, tetapi fokusnya pada individu. Hanya orang itu aja. Nah, itu psikologi. Kalau antropologi, tingkah laku juga. Tetapi apa? Budaya tertentu. Tingkah laku, oh budaya orang itu. Oh, keturunannya, garis keturunan ayah. Oh, ini pakai garis keturunan mama. Seperti itu. Kalau sosiologi, mempelajari tingkah laku juga. Tetapi dalam kelompok. Kalau ekonomi, mempelajari tingkah laku juga, tetapi ketika dalam pertukaran barang dan jasa, ada hukum penawaran, ada hukum permintaan, seperti itu. Biologi, zoologi, farmakologi, fisiologi, dan neurologi juga mempelajari tingkah laku, tetapi hubungannya dengan perubahan biologis atau fisiologis manusia. Nah, beda. Terus apa aja cabang ilmu psikologi? Banyak. Psikologi anak, psikologi perkembangan, psikologi lingkungan, psikologi kognitif. Yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.